NIM E1R0251004. Saya Jana Fitrina Putri dengan NIM E1R02510059. Saya Fatihkan Firdaus dengan NIM E1R02510049. Saya Ayu Azmi Aminia dengan NIM E1R02510039. Saya Iskia Romecha dengan NIM E1R02510099. Kami kelompok 3 telah melakukan observasi dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Kota Mataram dalam menaati rambu-rambu lalu lintas serta peraturan-peraturan yang berlaku di lalu lintas. Observasi ini juga bertujuan untuk mengetahui data tingkat pelanggaran yang terjadi di persimpangan Seruni berkaitan dengan Kota Mataram sebagai destinasi wisata. Yang pertama, pasal yang berkaitan dengan mematuhi aturan rambu lalu lintas terdapat dalam pasal 106 ayat 4F yang berbunyi, pengemudi wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas seperti lampu merah, rambu marka, dan petugas. Yang kedua, pasal yang berkaitan dengan wajib mengenakan helm terdapat dalam pasal 106 ayat 8 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan penumpangnya wajib mengenakan helm yang memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia. Ketiga, pasal yang berkaitan dengan aturan wajib menggunakan sabuk pengaman terdapat dalam pasal 106 ayat 6 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan mobil wajib mengenakan sabuk pengaman. Yang keempat, pasal yang berkaitan dengan aturan kendaraan tidak boleh membawa barang dan penumpang melebihi kapasitas yang diizinkan terdapat dalam pasal 169 ayat 1 yang berbunyi, setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan ambang batas daya angkut dan daya muat. Baik, jadi dari hasil pengamatan lampu lalu lintas oleh kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa banyak mobil dan motor di sore hari jauh lebih banyak di pagi hari, dikarenakan sore hari sekitaran jam 5 banyak orang pulang bekerja, sekolah, dan pergi ke suatu tempat. Sedangkan di pagi hari jumlah kendaraan jauh lebih sedikit, sekitaran jam 7, dikarenakan ada para pekerja yang berangkat di atas jam 7, sehingga tidak terjadi penumpukan di lampu lalu lintas. Kendaraan mobil lebih banyak menerobos belok kiri terjadi pada sore hari dibandingkan pagi hari. Namun, pelanggaran yang tidak memakai seatbelt lebih banyak di pagi hari dibandingkan sore hari. Menurut pengamatan kelompok 3, di pagi hari penumpang mobil jauh lebih banyak dibandingkan sore hari, sehingga kemungkinan yang tidak menggunakan seatbelt jauh lebih banyak di pagi hari dibandingkan sore hari. Bukan cuma mobil saja yang melakukan pelanggaran, tapi pengguna motor juga tentunya melakukan pelanggaran. Di sore hari, pengguna motor sering melakukan pelanggaran berupa tidak pakai helm dan odon. Mengapa? Hal ini dikarenakan berbanding lurusnya jumlah kendaraan motor di sore hari dibandingkan di pagi hari. Namun, pelanggaran yang berupa langsung menerobos belok kiri alias tidak mengikuti lampu merah justru lebih banyak terjadi di pagi hari. Hal ini disebabkan karena faktor tergesa-gesa mengejar waktu. Yang terakhir, dan yang tidak kalah penting, kenapa kepadatan jumlah kendaraan di sore hari lebih banyak dibandingkan di pagi hari? Dikarenakan Kota Mataram memiliki potensi wisata yang baik seperti taman, mal, museum, pantai, wisata kuliner, dan situs budaya lainnya. Sehingga aktivitas yang terjadi di Kota Mataram tidak hanya dari masyarakat sekitar saja, melainkan ada masyarakat wisatawan juga. Biasanya masyarakat wisatawan melakukan aktivitas di sore hari seperti mencari makan, mencari oleh-oleh, atau hanya jalan-jalan saja, sehingga aktivitas tersebut menimbulkan jumlah kepadatan meningkat. Nah, dari jumlah kepadatan meningkat itu tidak menutup kemungkinan jumlah pelanggaran yang terjadi juga meningkat. Saran untuk pengemudi mobil yang melanggar. Diharapkan agar pengemudi mobil untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam menaati peraturan lalu lintas, terutama dalam menggunakan seatbelt dan tidak menerobos lampu merah. Pelanggaran kecil seperti ini dapat berdampak besar bagi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Selain itu, diharapkan kepada pengemudi untuk berangkat lebih awal agar tidak terburu-buru dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas.
Dengan demikian, tingkat keselamatan dan ketertiban di jalan raya tetap terjaga. Dan saran bagi pengendara motor yang melanggar, diharapkan untuk selalu mengenakan helm standar SNI dan tidak melanggar aturan seperti menerobos lampu merah. Kesadaran akan keselamatan diri harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sekedar mengejar waktu, dan diharapkan agar lebih bersabar dalam menunggu lampu hijau dan tidak melakukan manuver berbahaya. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, pengendara membantu menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib bagi pengguna semua jalan. Baik, itulah hasil pengamatan lampu lalu lintas dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.